Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdhalus salati wa atammut taslim ala sayyidina Muhammadin fakhril anbiya'i wal mursalin habibi rabbil alamin wa ala alihi wa ashabihi fi kulli waqtin wa hin. Allahumma rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وأمدنا بأسراره وبكم في الدارين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. فصل شروط إجزاء الحجر ثمانية. Tining banyak-banyak syarat anya ko pernah istinja kalaban betoh samaniyatun panik kebelu. Syarat-syarat yang mencukupi istinja dengan batu itu ada 8. Ayyakuna panika kotubadah ponapa istinja bisalasati ahjarin panikah kalaban telok banyak-banyak betoh. Syarat yang pertama harus menggunakan 3 batu atau 3 buah sisi dari 1 batu. Wa ayyunqiyal mahallah ban kotu maperse ponapa batoh al mahallah de kekenangan najis. Syarat yang kedua, batunya harus dapat membersihkan tempat keluarnya najis. Wa alla yajiffa ban kotu tak kering an najisu ponapa najis. Syarat yang ketiga, najisnya belum mengering. Kenapa? Karena ketika najisnya sudah kering maka tidak dapat membersihkan terhadap najis tersebut. Najis tersebut tidak bisa hilang kecuali dengan air. Wala yantaqilah ban kotu tak ngalle ponapa najis. Syarat yang keempat, najisnya belum berpindah dari tempat yang ia kenai ketika keluar. Bila ada najis yang berpindah dari tempat keluarnya, maka harus bersuci dengan air. Tidak sah bersuci dengan batu ataupun tisu. Wala yatra'ah ban kotu tak tepe alaihi ingatasi najis akharu ponapa najis lain. Syarat yang kelima, najisnya tidak terkena barang najis yang lain atau barang yang suci tapi basah selain air keringat. Wala yujawiza ban kotu tak ngalebeti ponapa najis safhatahu dak kabengkongah oreng wa hasyafatahu ban hasyafana oreng. Syarat yang keenam, bagi orang yang membuang air besar, najis yang keluar tidak melampaui bagian samping dubur, yakni bagian bokong yang apabila pada posisi berdiri maka akan menempel satu sama lain. Sedangkan bagi orang yang buang air kecil, najis yang keluar tidak melampaui ujung zakar. Bila itu terjadi, maka istinja yang dilakukan harus dengan air. Tidak bisa istinja dengan batu ataupun tisu. Tidak sah hukumnya. Wala yusibahu ban kotu tak angeningi
menimpa sami hu dek ke najis maun pona pa aing. Syarat yang ketujuh, setelah atau sebelum istinja menggunakan batu, najis yang keluar tidak boleh terkena air, yang mana air tersebut tidak dimaksudkan untuk membersihkan najis tersebut, meskipun air tersebut suci ataupun tidak. Yang terakhir, wa antakuna ban qatubada al ahjaru ponapa banyak-banyak betoh tahiratan panika seseceh. Syarat yang terakhir, batu yang digunakan untuk beristinja harus menggunakan batu yang suci. Kemudian Syekh Nawawi juga mengemukakan wa'lam anna kullama huwa maqisun 'alal hajari al-haqiqiyyi wa huwa ma idza wujidatil quyudu al-arba'atu fayusamma hajaran syar'iyyan yajuzu al-istinja'u bihi. Ketahuilah bahwa segala sesuatu yang dapat dikiaskan dengan batu secara hakiki, yakni apapun yang padanya terdapat 4 batasan, maka dapat digunakan untuk beristinja. Yang demikian itu disebut batu secara syar'i. Seperti contoh tisu kering itu. Syaratnya bagaimana? Yang pertama, barangnya harus suci. Tisu sudah masuk, suci. Yang kedua, barangnya padat. Ini harus menggunakan tisu kering. Yang ketiga, barang yang dipakai beristinja berupa sesuatu yang dapat menghilangkan dan menyerap najisnya. Jadi batu atau sesuatu yang digunakan untuk beristinja dapat menghilangkan najis tersebut, seperti contoh tisu tadi. Maka dari situ tidak sah beristinja menggunakan kaca atau bambu yang licin. Yang keempat, syarat yang terakhir ini bukan sesuatu yang dihormati oleh syariat. Ketika orang istinja dengan menggunakan sesuatu yang dimuliakan oleh syariat, seperti contoh roti kering, kan itu kasar, maka itu tidak sah, bahkan itu haram hukumnya. Terus bagaimana ketika orang istinja dengan tisu? Apakah sah? Apakah boleh? Jawabannya sah. Karena tisu tersebut masuk kategori hajar syar'i. Seperti keterangan yang ada di dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin li Sayyid Ba'alawi Al-Hadrami. Faidatun yajuzu al-istinja'u bi awraqil bayadhi al-khali an dzikrillah ta'ala kama fil i'abi. Diperbolehkan istinja dengan menggunakan kertas-kertas putih yang tidak terdapat tulisan asma Allah Subhanahu wa taala, seperti dalam keterangan kitab Al-I'ab. Wallahu ta'ala a'lam. Fa ya rabbi waffiqni bi taqwaka ya Allah, wa ya rabbi irhamni bi husnil khatimati.